来信耶稣真正好，阿门。真正好，来信耶稣真正好。拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，几个礼拜真正好。来信耶稣真正好，真正好，真正好。来信耶稣真正好，好啊好啊好啊！真正好。来信耶稣真正好。拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，几个礼拜真正好。来信耶稣真正好，主耶稣真好，主耶稣真好。我要来学路，我的耶稣对我真好，将我的弯路，帮我踏日常。我的耶稣对我真好。我的耶稣对我真好，我的耶稣对我真好。Shalom saudara, apapun keadaanmu, percayalah Yesus selalu baik buat kita. 平安，弟兄姐妹，无论你的环境是怎么样的，你要相信耶稣时时的对我们最好。Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. 很高兴又再可以跟弟兄姐妹见面。Dan kita akan membahas satu topik yang sangat penting di saat masa sekarang ini. 我们又来讨论一个非常重要的这一个主题，就是观看这一次的。 Yaitu jangan kamu khawatir. 那就是不要忧虑。 Ya, memang pandemi ini harus kita hadapi dengan waspada, berjaga-jaga. 是的，这个大流行我们一定要很谨慎的来保守。 Kita diminta merubah diri. 我们被要求改变自己。 Dan harus hidup dalam satu cara yang baru. Dan saya percaya itu diizinkan Tuhan. 要活在一个新的 方式当中，我相信那是上帝所允许的。 Tapi Tuhan tidak pernah meminta kita khawatir. 但上帝不曾要求我们担忧。 Karena itu hari ini, 所以今天 kenali roh kekhawatiran itu. 要来认识这担忧的灵， Dan jangan hidup di dalamnya. 不要活在当中。 Mari kita nyanyikan satu lagu, jangan kamu khawatir. 我们来唱一首诗歌。 Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di ladang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Mari sama-sama katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Wow, luar biasa saudara. Mari kita terima firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih untuk peneguhan janji ini. 天父，我们感谢你，你坚固了你的话语。 Ketika kami dibawa dalam satu dimensi yang baru. 当我们被带到一个新的境界当中， Cara hidup yang baru. 新的生活方式， New normal namanya. 它的名叫新常态。 Karena dunia terkena pandemi yang begitu luas.
因为世界这样广大的来跟着这一个大流行。 Kami mengerti ini adalah satu pendidikan atau satu ajaran dari-Mu ya Tuhan. 主，我们明白这就是从你而来的一个教导。 Tapi sadarkan kami juga ya Bapa, 天父啊，你让我们明白， Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan dan roh kekhawatiran. 你不会赐给我们担忧跟忧伤的灵。 Karena itu di tengah-tengah penyakit sampar ini dan krisis ekonomi yang melanda kami, 所以呢，在这一个冠病侵略着我们当中， kami percaya janji-Mu ya dan amin. 我们相信你的应许是跟阿 Kami 门的， tidak perlu khawatir. 我们不用担心。 Oleh karena itu berkati setiap pemberitaan firman Tuhan 所以呢，祝福每一位传达主你话语的人， dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的 Kami 名， siap 我们 menerimanya. 预备好来领受。 Amin. 阿门。 Baik saudara, tentang Yesus, kekhawatiran ini mari kita baca dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25. 关于忧伤的担忧的这一个经文，我们在马太福音6章25节来打开。 Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Saya bacakan untuk saudara. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Atau apa yang akan kami minum? Atau apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, ayat-ayat yang luar biasa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua. 是的，是主耶稣了不起的话语，他所传给我们所有人的。 Di tengah-tengah situasi dan kondisi kita pada hari-hari ini, baik kekhawatiran kita tentang pandemi ini yang nampaknya semakin meluas, dan kita dipaksa hidup berdampingan dengan pandemi ini. 所以在最近的这个情况环境当中，我们跟着这个大流行冠状19的病毒，使得我们一定要有一个全新的这个生活方式，因为冠状病毒大流行不断的在我们身边环绕。 Dan luar biasanya juga saudara, berbarengan dengan itu resesi ekonomi juga mulai kita rasakan semua. 是的，因为这一个大流行的问题，使到经济的衰退，我们也在感受当中。 Nampaknya berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi kita. 我们看到很多事情对我们都已经没有益处了。 Tapi Tuhan Yesus berpesan hari ini. 但是今天主耶稣吩咐我们， Di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi ini, 在我们面对的风暴当中， pesannya adalah janganlah kamu khawatir akan hidupmu. 他的信息就是你不要为生命忧虑。 Saudara, hal-hal ini dipesankan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. 这件的事呢，是主耶稣吩咐他的门徒的， Yang juga saat-saat itu mulai menghadapi berbagai hal karena mengikut Tuhan Yesus. 因为在那时候他们跟着主耶稣，所以面对了很多的问题， Ketidaktentuan ekonomi, 经济的不肯定，
juga ketidakketentuan tentang masalah penyakit dan kesehatan. 他们也对健康跟疾病不肯定。 Tapi kita bersyukur 但是我们感 Dia 恩， Allah yang setia. 他是信实的神， Karena hal ini semua adalah didikan ternyata buat kita. 因为所有的事呢，就是他对我们的一个教导。 Dan firman-Nya berkata, 他的话语告诉我们， bukankah burung pipit yang tidak berharga itu dijual 2 ekor seduit? Nampaknya tidak ada harganya, tapi aku masih menjaganya sampai hari ini. 你们不比飞牛贵重的多吗？你们哪一个能用视力手数算多加一颗呢？ Bukankah bunga bakung di ladang itu setiap saat bisa diinjak orang dan mati? Tampaknya tidak berharga. 我们也知道，那野地的百合花是这样的不值钱，随时的被人所践踏。 Tapi perhatikan mereka yang nampaknya tidak berharga itu pun aku tetap menjaganya sampai hari ini. 但是你们有看那些没有价值的，我仍然的保守看顾，直到今天。 Apakah lagi engkau? 更何况是你， Engkau yang begitu berharga. 你是这样的有价值， Bahkan Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosamu. 甚至于主耶稣的死，为了来救赎你的生命， Begitu dia 你的罪 cinta kepada kita. 他是这样的爱我 Dia 们， mengorbankan seluruh hidupnya. 他牺牲了他的一生。 Mengapa engkau menjadi khawatir? 为什么你有忧虑呢？ Mengapa engkau tidak percaya? 为什么你不信呢？ Hai orang-orang yang khawatir. 那忧虑的人啊， Inilah pesan Tuhan saudara. 这就是上帝的信息， Meneguhkan kita 坚固我们， di tengah badai yang sungguh-sungguh sedang kita hadapi. 在我们现在所面对的风暴当中， Pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. 这个大流行我们不知道什么时候才结束， Jumlah yang sakit semakin banyak. 病的人越来越多， Krisis ekonomi juga kita tidak tahu kapan akan akhirnya. 经济的衰败我们不知道什么时候才能够结束。 Hari ini dia tahu 今天他知道， engkau sedang dalam kelemahanmu. 你在你的软弱当中， Engkau sedang dalam keputusasaanmu. 你在你的绝望当 Engkau 中， sedang dalam kekecewaanmu. 你在你的失望当中， Dan dia tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. 他不曾撇弃那盼望在他里面的人， Berharaplah kepadanya. 有盼望在他里面。 Kenapa engkau khawatir? 为什么你要忧虑呢？ Hai orang yang tidak percaya. 那不信的人啊， Itu kata Tuhan. 这就是上帝所说的， Luar biasa sekali. 真的很了不起。 Itu membuat hati kita teduh. 这让我们的心能够安宁， Membuat hati kita bisa menjadi tenang dan berdoa kepada dia. 让我们的心能够安静的来向他祷 Nah, 告。 kita akan mendengar beberapa sharing firman 所 Tuhan. 以我们要来听一些神话语的分享。 Dari hamba-hamba Tuhan berikut ini 透过接下来我们神的仆人， yang akan berbicara dan akan membagikan saudara tentang kekhawatiran ini. 他们又向你们来讲话，也有分享他们关于忧虑的事。 Mari kita dengarkan. 我们一起的来听。 Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun engkau berada malam hari ini. Di dalam Matius 10 ayat 29 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-6 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita datang ke pasar burung dan kita bertanya, burung pipit adalah burung yang paling murah. Alkitab mencatat, burung pipit dijual 2 ekor seduit. Dan kalau saudara beli 2 duit, itu dapat 5 ekor. Artinya apa? Ini burung adalah sangat murah. Tetapi meskipun burung pipit adalah burung yang sangat murah, tidak pernah dilupakan Tuhan. Mereka tetap dipelihara Tuhan. Dan tidak pernah terdengar kabar burung pipit jatuh dari langit karena kelaparan, tidak makan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ayat 7, ayat 17-18 dikatakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling agung. Tuhan datangi setiap pagi dan
Tuhan uji setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir. Tetap berharaplah kepada Tuhan. Milikilah iman yang teguh. Pegang erat-erat firman Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan inginkan. Berlakulah adil. Hiduplah di dalam Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Tetaplah beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara engkau di segala jalanmu. Di dalam firman Tuhan, Ulangan 28 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara terkasih, hiduplah menurut jalan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan inginkan. Pegang teguh terus firman Tuhan. Cukup engkau beribadah kepada Tuhan, maka berkat Tuhan diperintahkan datang ke atasmu. Bagaimana beribadah kepada Tuhan? Baca Alkitab, berdoa setiap hari, berlakulah adil, jangan curang, hiduplah dengan jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Orang tua jangan sakiti anak-anakmu. Istri-istri hormati suamimu. Suami-suami kasihi istrimu. Beribadahlah kepada Tuhan. Milikilah iman yang teguh. Berjalannya di dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan memberitakan berkat datang ke atasmu. Percayalah, Tuhan pasti memelihara kita dan memperlakukan kita lebih daripada burung pipit yang dijual 2 ekor seduit. Percayalah kepada Tuhan, berharaplah terus kepada Tuhan. Jangan pernah goyah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat dalam kondisi dan situasi yang saat ini, yaitu pandemik ini membuat kita tidak bisa beribadah di gereja. Saya percaya di antara kita semuanya bisa saling mendukung di dalam doa dan saling menguatkan. Pada kesempatan sesi tumbuh bersama ini, saya akan membawakan sedikit sharing firman Tuhan. Sebelumnya ini ada satu perumpamaan mengenai seorang pengamen buta. Ini sangat bagus ya saudara, kita mengambil apa yang dirasakan dan dialami oleh pengamen buta ini ya. Ada seorang pengamen buta, dia mengamen di sebuah restoran dan menyanyikan sebuah lagu dengan lirik lagunya begini ya saudara. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, sampai ada salah satu pengunjung restoran itu bertanya kepadanya, kenapa semua lirik lagu itu ada katanya? Dia berbicara, saya tidak bisa melihat burung nuri itu seperti apa. Saya hanya bisa mendengar dari kata orang, karena saya tidak bisa melihat. Oleh karena itu saudara, kita bisa mengambil hikmah dari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengalami Tuhan secara pribadi, bukan mengalami Tuhan dengan apa kata orang. Dengar dari kata orang. Ketika kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan ini, saya percaya kita ketika mengalami masalah, menghadapi masalah, kesulitan apapun di dalam kehidupan ini yang kita alami, saya percaya kita tetap bisa kuat, kita tetap bisa kokoh dalam menghadapi permasalahan dan persoalan ini. Karena kita tahu dan kita mengenal siapa Allah sebenarnya yang kita sembah itu, bukan mendengarnya dari kata orang. Seperti firman Tuhan yang ada di Ayub 42 ayat 5, di situ mengatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu kata Ayub. Saya mendengar Tuhan hanya dari orang, tapi sekarang saya mau memandang engkau dengan sendiri, sehingga Ayub dipulihkan dari segala sesuatu yang telah hilang.
Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda di dalam segala yang telah hilang. Begitu juga saudara-saudara, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kehidupan rumah tangga kita akan dipulihkan, berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak-bapak akan berbalik dan anak-anak akan berbalik. Percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan segala sesuatunya ya saudara. Seperti kita ketahui saudara ya, di mana gembala pembina kita Pak Niko, beliau sering melakukan KKR di kota-kota di seluruh Indonesia ini. Pada suatu ketika dia diundang untuk KKR di salah satu kota di Indonesia, yaitu di Salatiga. Seperti biasa KKR berjalan dan banyak orang-orang yang datang. Ketika beliau berdoa, beliau menantang siapa yang mau didoakan akan maju ke depan. Begitu banyak orang yang maju ke depan untuk minta didoakan, dan para hamba-hamba Tuhan mulai mendoakan setiap orang-orang yang maju ke depan. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Pasti begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Salah satu ada di antaranya seorang ibu yang telah mengalami sakit penyakit tumor yang ada di ketiaknya sudah selama 8 tahun. Ketika beliau juga datang dan minta didoakan, beliau mengalami mujizat kesembuhan saat itu juga. Sehingga ibu ini memberikan kesaksian di atas panggung dan mengatakan bahwa beliau telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika beliau turun ke panggung, di bawah panggung dia menangis dan berteriak berseru bahwa Tuhan Yesus dalam menyembuhkan beliau. Begitu juga saudara, dalam tenggang waktu yang begitu lama dia mengalami sakit penyakit, dalam sekejap saja Tuhan sanggup dan mampu menyembuhkan sakit penyakit ibu itu. Saya percaya juga bahwa di antara kita semuanya, ketika kita datang berseru berharap kepada Tuhan, ada pemulihan yang terjadi, ada kesembuhan ilahi yang terjadi, ada jalan keluar dari setiap persoalan, ada pengharapan yang baru. Kita bisa melihat bagaimana bersama-sama di dalam Tuhan, terus bergaul dalam Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Percaya, seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan pinjam matahari besok, jangan hidup dengan bayangan kemarin. Mari saudara, seperti firman Tuhan juga mengatakan di Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Perlu kita ketahui saudara bahwa kita hidup untuk hari ini. Besok semuanya kita serahkan pada Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Biar firman yang singkat ini bisa memberkati kita semua dan menjadi rema di dalam kehidupan kita semua. Terus berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Alami perjumpaan secara pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Salam saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Jumpa kita kembali dalam acara Bertumbuh Bersama GBN Hope. Ada seorang dokter ahli onkologi atau ahli penyakit kanker mengatakan bahwa di dalam diri setiap orang terdapat sel-sel atau benih sel yang bisa berkembang menjadi liar, menjadi tidak beraturan, dan menjadi sesuatu yang ganas. Itulah sel kanker. Dan dikatakan oleh ahli tersebut bahwa 90% unsur pemicunya ketika orang tersebut mengalami stres dalam hidupnya, mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya, dan juga mengalami ketakutan.
Sementara 10% yang dapat memicu sel itu menjadi liar adalah faktor makanan yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Oleh karena itu, Tuhan berpesan kepada kita agar kita jangan khawatir akan hidup ini. Tuhan berkata kepada jemaat melalui Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Di situ mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kamu. Nah, Tuhan tidak menghendaki anak Tuhan mengalami kehancuran pada waktu anak Tuhan atau kita mengalami kekhawatiran di dalam hidup ini. Karena pada waktu kita sedang khawatir, kita sedang meninggalkan tembok iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, sebaliknya, pada waktu kita tetap berpedoman pada tembok iman, maka kekhawatiran ada di belakang. Dan apa yang kita imani, itu yang akan kita peroleh. Ada satu kejadian ketika Tuhan Yesus sedang melayani, menyembuhkan banyak orang sakit. Datanglah 2 orang yang sakit buta, meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mata mereka. Dan ketika Tuhan Yesus melihat kedua orang buta ini, Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu percaya aku dapat menyembuhkan kamu? Dan kedua orang buta itu menjawab, ya, kami percaya. Tuhan Yesus menjawab, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, pada waktu kita mengimani kelimpahan gandum, anggur, dan minyak yang berbicara tentang kebutuhan makan minum kita sehari-hari, nah maka hal itu akan terjadi dalam keluarga kita. Kalau kita mengimani dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit kita disembuhkan, kesehatan kita dipulihkan, maka kita pasti akan mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jika kita mengimani juga usaha kita yang sudah tutup, kita yang sedang kehilangan pekerjaan, dan Tuhan kembali membuka usaha kita dan membuat usaha kita lebih maju lagi. Dan juga kita mengimani bahwa kita akan mendapatkan pekerjaan yang baru yang lebih baik dari pekerjaan yang terdahulu. Percaya dengan teguh, maka Tuhan akan memberikannya buat kita juga. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, di situ menulis, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata ditambahkan dalam bahasa aslinya adalah dilipat gandakan. Artinya apa? Ada percepatan penambahan. Ya, kalau kita 1 tambah 1, 2 tambah 2, itu kan penambahannya tidak begitu cepat. Tetapi kalau pelipat gandaan, mungkin 2 bisa jadi 20, ya, 2 bisa jadi 200, dan seterusnya. Setiap kita pasti ingin diberkati, dan keinginan Tuhan untuk memberkati kita lebih besar daripada keinginan kita untuk diberkati. Tetapi jika kita mau diberkati, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah dalam Roma
14 ayat yang ke-17 ialah kita lihat di situ menuliskan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kerajaan Allah bukanlah berbicara tentang pemenuhan atau kecukupan akan kebutuhan jasmani, melainkan kepenuhan akan soal-soal kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Allah, damai sejahtera yang berasal dari Allah, dari Tuhan, dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Nah, kerajaan Allah akan kita dapatkan ketika kita datang sungguh-sungguh ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan semuanya itu adalah kekuatan bagi kita. Pada waktu kita dipenuhi dengan kebenaran firman Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan sukacita dari Roh Kudus, maka kekhawatiran tidak akan ada di dalam hidup kita dan tidak akan dapat menguasai dan mengendalikan hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Amin. Luar biasa, itulah saudara peneguhan firman Tuhan dari hamba-hambanya. 是的，真的很了不起，这就是透过神的仆人所给我们坚固的神的话语。 Tuhan sungguh tidak melihat rupa. 上帝是不看我们脸面， Tuhan tidak melihat 外表 harta. 上帝也不看我们的财产， Tuhan tidak melihat saudara berasal dari keluarga mampu atau tidak mampu. 上帝不看你是从有能力或者是没能力的家庭而来， Tetapi Tuhan melihat hatimu saat ini. 但是时候上帝看你的心。 Orang-orang sederhana bisa mendapatkan pengharapan dari Tuhan. 普通的人也能够得到上帝里面的盼望。 Bahkan orang-orang yang dengan status sosial yang rendah, mungkin tidak terpelajar, mungkin tidak pernah bersekolah. 可能有一些人，他们的生命非常的卑微，甚至于没有读书的。 Tapi merekalah yang Tuhan katakan akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 但是上帝说，他们这些人将在天国有职分， Karena dalam kesederhanaannya mereka berharap kepada Tuhan. 因为在他们的普通当中，他们盼望在上帝。 Yakinkan dirimu saudara. 弟兄姐妹要相信你自己， Hanya Tuhan yang bisa menolong kita di saat-saat yang sulit ini. 在这困境时刻，唯有上帝能够帮助我们。 Sebab kalau engkau hidup dalam kekhawatiran, 因为如果你活在忧虑当中， itu sama dengan artinya engkau tidak berharap kepada Tuhan. 那跟你不盼望在上帝里面是一样的。 Karena itu Tuhan tidak suka kalau kita hidup dalam kekhawatiran. 所以上帝不喜欢我们活在忧虑当中。 Waspada kita harus, karena itu sudah menjadi gaya hidup kita yang baru. 我们一定要警醒，因为这是我们新生命的一个方式。 Berjaga-jaga itu wajib, harus. 要警醒保守，这是应该的。 Selalu dalam keadaan siap, itu harus. 时时在预备好当中，那是应该的， Supaya tidak tertular oleh penyakit ini. 使得我们不被这样的疾病所传染。 Tetapi ingat, 但是记住， Tuhan tidak mau kita hidup dalam kekhawatiran. 上帝不要我们活在担忧当中， Karena dia berkata, 因为他说 Aku masih memegang kendali 我还抓住主权， dan aku siap melindungi orang-orang yang berharap kepadaku. 我预备好保守那盼望在我里面的人。 Berharaplah kepada dia saudara. 弟兄姐妹，在他那里有盼 Saya 望 ingin。mendoakan saudara. 我要为弟兄姐妹来祷 Ulurkan 告。 tanganmu sekarang 现在把你的手举起， dan berdoa 我 kita. 们一起来祷告。 Bapa, kami percaya pesan ini adalah untuk kami semua. 天父，我们相信这一个信息就是给予我们所有的人。 Tidak kebetulan ketika kami membuka Injil Matius ini sehingga berbicara tentang kekhawatiran. 如果我们打开了这马太福音，看到讲到关于忧虑的，不是偶 Engkau 然的。 melihat begitu banyak di antara kami yang hidup dalam tekanan saat-saat ini. 这时候你看到我们每一个人有很多活在压力当中， Khawatir, takut, cemas, dan penuh dengan kekurangan. 忧虑、担忧还有疲累，我们
需要得到得胜的生命。 Tapi hari ini suaramu dengan lembut berkata, 但是今天你温柔的声音告诉我们： marilah kepadaku hai yang lemah, lesu dan letih. 软弱疲惫的你来到我的面前， Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 我必使你得安慰。 Kami mau datang kepadamu Bapa. 天父，我们要来到你的面前。 Kami tahu angin ribut badai topan ini 我们知道这狂风暴雨的来到， tidak akan membuat kami kehilangan Engkau. 不会让我们失去你。 Karena itu hari ini Tuhan, 所以主啊，今天 kami mau usir segala roh ketakutan, 我们要赶除所有惧怕的 roh 灵、 kekhawatiran, 担忧的灵、 roh kecemasan. 疲惫的灵。 Kami perlu waspada, 我们需要警醒， kami perlu berjaga-jaga, 我们需要保守， tapi bukan khawatir, takut dan cemas. 但不是胆怯、忧虑跟担忧。 Karena kuasa bilur darah Yesus 因为主耶稣，你的鞭伤 menyertai kami. 与我们同在。 Dan sekarang Tuhan lawatlah mereka 现在主啊，你来医治 yang 他 ada di 们， rumah-rumah. 在每个人家中的， Sembuhkan yang sakit, 医治有病的， hibur yang susah, 安慰困难的， buka jalan buat yang berjalan buntu. 走在绝路的，你为他们开路。 Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. 天父，感谢你的同在， Kami akan akhiri ibadah ini 我们要结束我们的崇拜， dengan satu nama, 以一个名， yaitu Tuhan Yesus saja. 那就是主耶稣的名。 Saudara, mari kita bangkit berdiri. 弟兄姐妹，让我们站立起来， Kita mau akhiri dengan menerima doa berkat 我们要以祝福祷告来结束我们的聚 dan 会。 kita akan berjumpa kembali 我们要重新的再见， besok malam hari Rabu 明天晚上星期三jam 7 malam. 7点钟。 Kiranya saudara boleh mengikuti PPW dan pendalaman Alkitab kembali bersama saya. 相信我们可以在一起的来学习赞美敬拜跟圣经的研讨。 Tanggal 17 Juni 6月的17号， besok malam. 明天晚上， Mari kita menerima doa 我们 berkat. 来领受祝福的祷告， Terimalah segala kebaikan Tuhan. 领受上帝一切的美善。 Hari ini Dia memberkati engkau 今天他要祝福你， dan meneguhkan janjinya kepadamu. 重新的兼顾他与你所立的 Sehingga 约， Dia berkata, jangan khawatir 直到他告诉你不要忧虑， sebab Dia akan menyertaimu. 因为他与我们同在。 Biarlah berkat itu melimpah atasmu 允许这个祝福丰盛在你 di 的里 dalam 面， anaknya yang tunggal Tuhan Yesus 透过儿子主耶稣基 dan 督 persekutuannya dengan Roh 和 Kudus. 圣灵的感动。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福， Maju terus dalam Tuhan. 在主里面不断的前进。 Doa saya menyertai 我 saudara. 的祷告与弟兄姐妹同在。 Selamat malam. 晚安。